Awal mula, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang menghijau, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Sejak lahir, Laras telah diberkahi dengan kemampuan yang tidak biasa. Ia dapat melihat makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kemampuan ini bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, Laras bisa merasakan kehadiran dunia lain yang penuh misteri, tetapi di sisi lain, ia sering merasa kesepian dan terasing. Laras tinggal bersama ibunya, Widya, di sebuah rumah sederhana. Widya adalah seorang wanita yang praktis dan religius. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal gaib dan sering kali menganggap kemampuan Laras sebagai khayalan belaka. Kau hanya membayangkan hal-hal aneh, Laras. Jangan berbohong. Begitu teriak Widya setiap kali Laras mencoba menjelaskan pengalamannya melihat hantu atau makhluk gaib. Sejak kecil, Laras sering mengalami kejadian aneh. Di malam hari, saat ia berbaring di tempat tidurnya, suara-suara aneh sering mengganggu tidurnya. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut kamar, dan seringkali merasakan kehadiran hantu wanita berpakaian putih yang selalu menangis. Hantu itu tampak mencari sesuatu yang hilang, dan Laras merasa tergerak untuk membantu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Di sekolah, Laras memiliki satu sahabat baik bernama Aditya. Aditya adalah satu-satunya orang yang percaya pada cerita-cerita gaib Laras. Mereka sering berbagi pengalaman dan mencoba memahami dunia yang aneh ini bersama-sama. Kau harus berani, Laras. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan, kata Aditya dengan semangat. Hubungan mereka sangat dekat, seolah-olah mereka adalah saudara. Aditya selalu ada untuk mendukung Laras, dan ia mengajarkan Laras untuk tidak merasa takut dengan kemampuannya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suatu hari, saat Laras pergi menjenguk Aditya yang sakit, ia menerima kabar buruk. Aditya dibunuh oleh dua pembantu di rumahnya, yang terlibat dalam praktik pesugihan. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Laras. Ia merasa seolah dunianya runtuh. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Seharusnya aku bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya, pikirnya. Laras merasa terjebak dalam lautan kesedihan dan kehilangan, seolah-olah ada sesuatu yang melumpuhkan semangat hidupnya. Hari-hari setelah kematian Aditya terasa kelam. Laras sering merenung, memikirkan kenangan indah yang mereka bagi. Ia merasa terasing dari dunia di sekelilingnya. Ibu Laras, yang awalnya tidak percaya pada kemampuan putrinya, mulai merasakan kehadiran hantu-hantu yang sering mengganggu Laras. Ketika Laras menceritakan kepada ibunya tentang hantu Aditya yang datang menemuinya, Widya mulai menyadari bahwa kemampuan Laras bukanlah hal yang bisa diabaikan. Seiring berjalannya waktu, Laras bertekad untuk menemukan cara menghubungi Aditya dan membantu jiwa-jiwa yang terjebak. Ia tidak ingin kehilangan sahabatnya selamanya. Dengan dukungan dari Irina dan Yoga, dua teman yang juga memiliki kemampuan indigo, Laras berusaha mencari jawaban dan mengatasi berbagai gangguan makhluk gaib yang mengancam hidupnya. Di tengah semua kegelapan yang melanda hidupnya, Laras berusaha menemukan cahaya harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan tekad dan keberanian, ia bersiap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Bab pertama ini menggambarkan awal mula perjalanan Laras, sebuah perjalanan yang penuh misteri, kehilangan, dan pencarian jati diri di antara dunia gaib dan kenyataan. Penemuan kembali. Setelah tragedi kematian Aditya, Laras merasakan kehampaan yang mendalam. Hari-harinya di sekolah terasa semakin berat, dan setiap kali ia melihat tempat duduk Aditya yang kosong, hatinya terasa teriris. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah tanggung jawab yang harus ia penuhi. Keberanian untuk menghadapi dunia gaib yang selama ini menghantuinya mulai muncul, mendorong Laras untuk mencari jawab atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Suatu malam, Laras memutuskan untuk menjelajahi hutan di dekat desanya. Hutan itu, yang selama ini ditakutinya, kini terasa seperti satu-satunya tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan dan jawaban. Dengan langkah penuh harapan, ia memasuki hutan yang dipenuhi suara-suara alam dan aroma tanah basah. Saat berjalan,
Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, Laras tiba di sebuah tempat yang sepi, di mana cahaya bulan menyinari tanah yang lembab. Disinilah ia pertama kali melihat sosok hantu wanita berpakaian putih yang selalu ia lihat dalam penglihatannya. Hantu itu berdiri di tengah jalan, menatap Laras dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. Laras merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ada dorongan untuk mendekat. "Laras, tolong bantu aku," suara hantu itu lembut, tetapi penuh rasa sakit. "Aku tidak bisa menemukan kedamaian." Laras merasakan getaran emosi yang kuat. Hantu itu tidak hanya minta tolong, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting di balik penampilannya. Setelah pertemuan itu, Laras kembali ke rumah dengan rasa penasaran yang mendalam. Ia merasa tergerak untuk membantu hantu tersebut, yang ternyata memiliki hubungan dengan Aditya. Laras tahu bahwa untuk membantu jiwa yang terjebak ini, ia harus memahami lebih banyak tentangnya. Ia mulai menggali informasi dari buku-buku tentang mitologi dan cerita rakyat, serta berbincang dengan orang-orang tua di desanya yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Setelah beberapa malam mencari, Laras menemukan bahwa hantu wanita itu adalah jiwa seorang wanita yang terlibat dalam praktik pesugihan. Wanita itu telah berkorban banyak hal demi kekayaan, tetapi pada akhirnya, ia kehilangan nyawanya dalam proses itu. Pengetahuan ini menggugah Laras untuk tidak hanya membantu hantu tersebut, tetapi juga untuk melindungi orang-orang di desanya dari terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dengan tekad yang baru, Laras mengajak dua temannya, Irina dan Yoga, untuk bergabung dalam pencarian ini. Keduanya memiliki kemampuan indigo dan memahami perjuangan Laras. Mereka merencanakan untuk mengunjungi lokasi di mana wanita itu meninggal, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membimbing mereka untuk membantu jiwa yang tersiksa ini. Malam itu, mereka berangkat ke lokasi yang dituju. Hutan terasa lebih gelap dan menakutkan, namun semangat Laras dan teman-temannya tidak pudar. Mereka merasakan energi yang kuat dan aneh di sekitar mereka, seolah hutan itu hidup dengan kehadiran makhluk-makhluk gaib. "Kita harus hati-hati," bisik Irina. "Makhluk-makhluk ini tidak suka kita ada di sini." Yoga, yang selalu lebih berani, menanggapi, "Kita harus menemukan apa yang membuatnya terjebak di sini." Setelah menyiapkan lilin dan mantra yang mereka pelajari, mereka melakukan ritual untuk memanggil arwah wanita tersebut. Dengan hati-hati, mereka menyusun lingkaran dan mulai melafalkan mantra, berharap bisa menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan cahaya redup muncul di depan mereka. Hantu wanita itu muncul, dan Laras merasakan kengerian dan kesedihan yang mendalam. "Andaikan aku bisa kembali, aku tidak akan pernah memilih jalan ini," hantu itu berkata dengan suara penuh penyesalan. "Aku hanya ingin melihat anakku bahagia, tetapi aku mengorbankan segalanya dan sekarang aku terjebak di sini." Mendengar ungkapan itu, Laras merasa tergerak. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" tanyanya. Hantu itu menjawab, "Bantulah aku untuk mengingatkan orang-orang agar tidak membuat kesalahan yang sama sepertiku." Dengan pertanyaan itu, Laras menyadari bahwa perjalanan untuk membantu hantu ini bukan hanya tentang menyelamatkan jiwa yang tersiksa, tetapi juga tentang menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dari terjerumus ke dalam kegelapan. Ia bertekad untuk melanjutkan pencarian ini, menghadapi tantangan apapun yang akan datang, demi Aditya dan semua jiwa yang terjebak. Jalan gelap. Setelah pertemuan emosional dengan hantu wanita yang meminta bantuan, Laras merasa ada panggilan yang lebih dalam dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ada banyak jiwa terjebak dalam dunia pesugihan, dan tidak hanya hantu wanita itu yang membutuhkan pertolongan. Bersama Irina dan Yoga, mereka memulai misi untuk mengungkap praktik gelap yang tersembunyi di desa mereka. Laras, yang kini memiliki tekad yang kuat, mulai menyelidiki lebih dalam tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan. Mereka melakukan riset di perpustakaan desa, membaca buku-buku kuno dan mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang tua yang mengetahui sejarah kelam desa mereka. Semakin mereka menggali,
semakin mereka menemukan bahwa banyak warga desa yang terjerat oleh godaan kekayaan instan yang ditawarkan oleh praktik pesugihan. Satu malam, Laras bermimpi tentang Aditya. Dalam mimpinya, Aditya muncul dengan wajah yang tampak sedih dan penuh keresahan. "Laras, tolong bantu aku. Aku tidak bisa pergi," katanya. Laras terbangun dengan perasaan cemas dan putus asa. Ia tahu bahwa Aditya terjebak di antara dua dunia karena pesugihan yang dilakukan oleh pembantunya. Rasa bersalah dan kehilangan kembali menghantui Laras, tetapi ia tahu ia harus bertindak. Setelah berkumpul dengan Irina dan Yoga, Laras menceritakan mimpinya. "Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan Aditya dan jiwa-jiwa lain yang terperangkap," katanya dengan semangat. Mereka sepakat untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Aditya, berharap bisa berkomunikasi dengannya dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Malam itu, mereka kembali ke tempat yang sama di mana mereka pertama kali melakukan ritual pemanggilan hantu wanita. Dengan lilin menyala dan mantra yang dipanjatkan, mereka berusaha memanggil arwah Aditya. Seiring dengan pelafalan mantra, cahaya mulai menyinari ruangan, dan sosok Aditya muncul di depan mereka, tetapi ia terlihat lebih pucat dan lemah. "Laras, aku terjebak karena kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarku. Mereka mengorbankanku untuk mendapatkan kekayaan," Aditya menjelaskan dengan nada penuh kesedihan. Laras merasa hancur mendengar penjelasan itu. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus melakukan sesuatu," serunya, tetapi Aditya menjawab, "Kau tidak bisa melawan takdir. Aku sudah terikat pada kesepakatan mereka." Sambil berusaha menahan air mata, Laras berkata, "Aku akan menemukan jalan untuk membebaskanmu." Ia merasa ada harapan yang masih tersisa, dan dengan dukungan Irina dan Yoga, mereka bertekad untuk mencari cara memutuskan ikatan antara jiwa-jiwa yang terjebak dengan dunia gaib. Keesokan harinya, mereka menyelidiki lebih lanjut tentang praktik pesugihan di desa mereka. Mereka menemukan bahwa banyak orang yang terlibat dalam praktik ini tidak menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Beberapa di antaranya bahkan sudah kehilangan anggota keluarga mereka karena kesepakatan yang keliru. Laras tergerak oleh kisah-kisah ini dan semakin yakin bahwa mereka harus menghentikan semua ini sebelum lebih banyak nyawa yang hilang. Namun, usaha mereka tidak berjalan mulus. Suatu malam, ketika Laras dan kedua temannya berada di hutan untuk melakukan ritual, mereka dihadapkan pada makhluk gaib yang sangat kuat. "Kau tidak seharusnya berada di sini," suara serak itu menggema di hutan, membuat bulu kuduk Laras merinding. Makhluk itu muncul dari kegelapan, menampakkan sosok menyeramkan yang membuat mereka ketakutan. Dengan keberanian yang tersisa, Laras mencoba berbicara. "Kami hanya ingin membantu jiwa-jiwa yang terjebak," serunya. Namun, makhluk itu tertawa sinis. "Bantuan? Apa kau pikir kau bisa mengubah takdir? Pesugihan adalah jalan yang telah dipilih oleh banyak orang. Setiap kesepakatan ada konsekuensinya." Kekhawatiran menyelimuti mereka, tetapi Laras tidak ingin mundur. Ia berusaha mengingat semua yang telah dipelajarinya. "Kami tidak akan membiarkanmu meneruskan semua ini," teriaknya. Dengan memperkuat mantra yang telah mereka pelajari, mereka mencoba memanggil arwah yang terjebak untuk muncul dan membantu mereka. Ketika energi dari ritual mulai mengalir, makhluk itu mulai mengganggu pikiran Laras, menampilkan berbagai gambar mengerikan dari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Laras merasa ketakutan dan hampir menyerah, tetapi tiba-tiba, ia teringat pada Aditya dan hantu wanita yang sudah menderita. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dengan bantuan Irina dan Yoga, Laras memusatkan energinya dan melakukan ritual pemanggilan kembali. Mereka bersatu dan berdoa, meminta perlindungan dari makhluk jahat itu dan memohon kepada arwah-arwah yang terjebak untuk menunjukkan jalan. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari hutan, dan makhluk itu terpaksa mundur. Laras merasakan kekuatan dan harapan yang baru lahir dalam dirinya. Setelah pertemuan menegangkan itu, Laras dan teman-temannya menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati. Mereka telah menginjakkan kaki ke dalam dunia yang sangat berbahaya,
dan mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dengan keteguhan hati, mereka bertekad untuk melanjutkan pencarian mereka untuk memutuskan ikatan antara jiwa-jiwa yang terjebak dengan dunia gaib, serta melindungi desa dari kegelapan yang mengancam. Keterikatan. Setelah pengalaman menegangkan dengan makhluk gaib yang mencoba menghalangi mereka, Laras, Irina, dan Yoga semakin berkomitmen untuk membantu jiwa-jiwa yang terjebak dalam praktik pesugihan. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan jiwa-jiwa yang terperangkap, tetapi juga tentang melindungi orang-orang di sekitarnya dari terjerumus ke dalam kegelapan yang sama. Malam itu, Laras terbangun dengan mimpi yang sama tentang Aditya. Dalam mimpinya, Aditya terlihat lebih jelas, tetapi ia tampak semakin lemah. "Laras, aku tidak bisa pergi," katanya dengan nada penuh harapan sekaligus kesedihan. "Kau harus menemukan cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk aku." Setelah terbangun, Laras merasa cemas. Ia tahu bahwa Aditya terjebak dalam dunia yang tidak terlihat, dan ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Ia memutuskan untuk memanggil Irina dan Yoga agar berkumpul di rumahnya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Dengan semangat yang menyala, mereka merencanakan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam tentang praktik pesugihan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Keesokan harinya, mereka mulai mengunjungi rumah-rumah orang yang terlibat dalam praktik pesugihan. Laras merasakan ketegangan di udara setiap kali mereka mendekati rumah-rumah tersebut. Beberapa orang terbuka dan menceritakan pengalaman mereka, sementara yang lain enggan dan marah. Mereka menemukan bahwa banyak dari mereka tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, dan beberapa bahkan sudah kehilangan anggota keluarga mereka karena kesepakatan yang keliru. Dalam perjalanan mereka, Laras dan teman-temannya menemukan sebuah keluarga yang telah kehilangan ayah mereka karena terlibat dalam pesugihan. Ibu dari keluarga itu menceritakan dengan air mata, "Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kami, tetapi dia terjerat dalam janji-janji kosong." Cerita ini menggugah hati Laras, dan ia merasa semakin bertekad untuk menghentikan praktik ini. Suatu malam, saat mereka sedang melakukan ritual di dekat hutan, mereka tiba-tiba dihadapkan pada makhluk gaib yang sangat kuat. "Kau tidak seharusnya berada di sini," suara serak itu menggema di hutan, membuat bulu kuduk Laras merinding. Makhluk itu muncul dari kegelapan, menampakkan sosok menyeramkan yang membuat mereka ketakutan. Dengan keberanian yang tersisa, Laras mencoba berbicara. "Kami hanya ingin membantu jiwa-jiwa yang terjebak," serunya. Namun, makhluk itu tertawa sinis. "Bantuan? Apa kau pikir kau bisa mengubah takdir? Pesugihan adalah jalan yang telah dipilih oleh banyak orang. Setiap kesepakatan ada konsekuensinya." Kekhawatiran menyelimuti mereka, tetapi Laras tidak ingin mundur. Ia berusaha mengingat semua yang telah dipelajarinya. "Kami tidak akan membiarkanmu meneruskan semua ini," teriaknya. Dengan memperkuat mantra yang telah mereka pelajari, mereka mencoba memanggil arwah yang terjebak untuk muncul dan membantu mereka. Saat energi dari ritual mulai mengalir, makhluk itu mulai mengganggu pikiran Laras, menampilkan berbagai gambar mengerikan dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Laras merasa ketakutan dan hampir menyerah, tetapi tiba-tiba, ia teringat pada Aditya dan hantu wanita yang sudah menderita. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dengan bantuan Irina dan Yoga, Laras memusatkan energinya dan melakukan ritual pemanggilan kembali. Mereka bersatu dan berdoa, meminta perlindungan dari makhluk jahat itu dan memohon kepada arwah-arwah yang terjebak untuk menunjukkan jalan. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari hutan, dan makhluk itu terpaksa mundur. Laras merasakan kekuatan dan harapan yang baru lahir dalam dirinya. Namun, di tengah momen kemenangan itu, Laras merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berbalik dan melihat Aditya yang mulai memudar. "Laras, terima kasih. Aku bisa pergi sekarang. Tetapi ingatlah, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang kita jalani," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Dengan kesedihan yang mendalam dan rasa kehilangan yang menyayat hati, Laras terbangun di tempat tidur. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia merasa hancur dan kehilangan.
tetapi juga merasa lega karena telah membantu jiwa-jiwa yang terjebak. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi, dan tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Penyatuan energi. Setelah pertemuan emosional dengan Aditya, Laras merasa tergerak untuk melanjutkan perjuangannya. Meskipun hatinya masih berat karena kehilangan sahabatnya, ia tahu bahwa ada lebih banyak jiwa yang terjebak dan memerlukan bantuannya. Bersama Irina dan Yoga, mereka sepakat untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia gaib dan praktik pesugihan yang mengancam desa mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun tua di desa tetangga yang dikenal sebagai pemilik pengetahuan luas mengenai dunia gaib. Dukun itu, yang bernama Kakek Jaya, tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh tanaman herbal dan jimat-jimat pelindung. Ketika mereka tiba di rumah Kakek Jaya, suasana terasa mistis. Kakek Jaya menyambut mereka dengan senyuman hangat, tetapi ada ketajaman di matanya yang menunjukkan bahwa ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Setelah menceritakan tujuan mereka, Kakek Jaya mengangguk dengan penuh pengertian. Kau mencari cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, tetapi ingat, tidak semua makhluk gaib ingin dibebaskan. Beberapa dari mereka terikat karena kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan, katanya dengan suara dalam. Namun, ada cara untuk menguatkan energi dan menyatukan jiwa-jiwa yang terpisah. Kakek Jaya mengajarkan mereka tentang konsep penyatuan energi. Ia menjelaskan bahwa setiap jiwa memiliki ikatan dengan alam semesta, dan dengan menggunakan ritual tertentu, mereka bisa menguatkan energi positif untuk membantu jiwa-jiwa tersebut menemukan jalan pulang. Laras dan teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail yang diberikan oleh Kakek Jaya. Setelah sesi belajar yang panjang, Kakek Jaya memberikan mereka jimat pelindung dan ramuan yang bisa membantu mereka dalam perjalanan berikutnya. Ingat, kalian tidak sendirian. Energi kalian saling terhubung, dan itu adalah kekuatan yang sangat besar. Gunakan dengan bijak, pesan Kakek Jaya sebelum mereka berpamitan. Kembali ke desa, Laras, Irina, dan Yoga mulai merencanakan ritual penyatuan energi yang akan dilakukan di tengah hutan, di tempat di mana mereka pertama kali bertemu dengan hantu wanita. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk bunga, lilin, dan jimat yang diberikan oleh Kakek Jaya. Malam ritual tiba, dan suasana di hutan terasa lebih hidup dari biasanya. Suara alam berpadu dengan detak jantung mereka yang berdebar. Dengan hati-hati, mereka menyusun lingkaran di tengah hutan, menyalakan lilin, dan menempatkan bunga di setiap sudut. Laras merasakan getaran energi yang kuat saat mereka berkumpul dan mulai melafalkan mantra yang telah diajarkan oleh Kakek Jaya. Saat mereka melafalkan mantra, cahaya lembut mulai menyinari lingkaran mereka, dan makhluk-makhluk gaib mulai muncul di sekitar mereka. Laras merasakan kehadiran jiwa-jiwa yang terjebak, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Kami di sini untuk membantu kalian, serunya dengan penuh keyakinan. Kami ingin kalian menemukan kedamaian. Tiba-tiba, arwah wanita berpakaian putih muncul di depan mereka. Kau kembali, Laras. Ada harapan untuk kami, katanya dengan suara lembut. Laras merasa terharu melihat sosok yang selama ini ia lihat dalam mimpinya. Kami akan menyatukan energi kami untuk membebaskan semua jiwa yang terperangkap, jawab Laras dengan penuh semangat. Selama ritual berlangsung, Laras dan teman-temannya merasa energi positif mengalir di antara mereka. Mereka saling menggenggam tangan, dan saat mantra diucapkan, cahaya yang lebih kuat mulai bersinar. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai mengelilingi mereka, dan Laras merasakan adanya ikatan yang kuat antara mereka. Namun, tiba-tiba, makhluk gaib yang sebelumnya mereka hadapi muncul kembali, berusaha menghentikan mereka. Kau tidak akan membebaskan mereka. Mereka adalah milikku, teriak makhluk itu dengan suara menggema, membuat hutan bergetar. Laras bisa merasakan ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Dengan tekad yang kuat, Laras mengingat kata-kata Kakek Jaya tentang penyatuan energi. Kita harus bersatu, serunya kepada Irina dan Yoga. Mereka semua merangkul satu sama lain, dan energi mereka mulai menyatu.
Dengan kekuatan yang dikumpulkan, mereka berseru, kami memanggil semua jiwa yang terperangkap untuk kembali ke alam mereka. Cahaya yang dihasilkan oleh mantra mereka semakin terang, dan makhluk itu mulai mundur. Tidak, ini tidak bisa terjadi, teriaknya, tetapi Laras dan teman-temannya tidak berhenti. Mereka terus melafalkan mantra dengan penuh semangat, dan tiba-tiba, semua jiwa yang terperangkap mulai bergetar, seolah-olah merasakan panggilan kebebasan. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan muncul di tengah lingkaran mereka, dan jiwa-jiwa mulai melayang ke arah cahaya itu, menyatu kembali dengan alam semesta. Laras merasakan beban di hatinya mulai menghilang, dan ia tahu bahwa mereka telah berhasil. Setelah ritual selesai, Laras, Irina, dan Yoga terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi merasa lega. Mereka telah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk Aditya. Laras menatap ke arah hutan yang kini terasa lebih tenang. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi untuk saat ini, mereka telah mencapai kemenangan.